Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang saya hormati kepada Bapak Syamsul Arif selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Niswatul Aliyah, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sistem endokrin. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 8 yang berisikan anggota Wahyu Lestari, Alfi Nur Laili, Erina Nur Sofia, dan Devi Fatihatun Rizkoh. Sebelumnya, saya akan mengulik sedikit nih teman-teman tentang apa sih sistem endokrin itu. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Nah, pada sistem endokrin ini ada yang namanya kelenjar endokrin. Ada banyak sekali macam-macam kelenjar endokrin beserta fungsinya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan langsung oleh rekan-rekan dari kelompok saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Fungsi dari kelenjar endokrin: 1. Mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang pertumbuhan jaringan. 3. Menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. 4. Mengatur oksidasi, metabolisme, dan menyerap absorpsi glukosa pada usus halus. 5. Mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Macam kelenjar endokrin tubuh di dalam tubuh manusia. 1. Ada kelenjar hipofise. 2. Kelenjar tiroid. 3. Kelenjar paratiroid. 4. Kelenjar adrenal, supranalis. 5. Kelenjar pankreas. 6. Kelenjar gonad. Letak kelenjar endokrin. Yang pertama, hipofisis dengan nama lain pituitari yang letaknya melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua, tiroid atau kelenjar gondok, letaknya di bawah laring. Yang ketiga, ada paratiroid dengan nama lain kelenjar anak gondok dan letaknya di belakang tiroid. Yang keempat adalah adrenal dengan nama lain suprarenalis atau kelenjar anak ginjal yang letaknya di kutub atas ginjal. Yang kelima, ada pankreas dengan nama lain pulau-pulau Langerhans, letaknya di bawah lambung. Yang keenam adalah gonad atau dengan nama lain kelenjar reproduksi yang letaknya pada wanita atau ovarium yang letaknya di bawah perut, dan pada pria di testis atau di buah zakar di dalam skrotum. Yang terakhir adalah timus dengan nama lain kacangan, letaknya di bagian posesteron toraks di atas jantung. Berikut adalah letak dari kelenjar endokrin di dalam tubuh manusia. Macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama, hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. 2. Tiroid atau kelenjar gondok.
hormon tiroksin dan triodotironin. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang selanjutnya ada hormon kalsitonin. Fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus basedowi atau Graves' disease. Morbus basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hiperekskresi hormon tiroid. Selain itu, ada juga kretisme atau kekerdilan dengan kemunduran mental yang merupakan kelainan akibat hipoekskresi hormon tiroid. 3. Paratidroid atau kelenjar anak gondok. 1. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu parathormon. Parathormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hiperekskresi parathormon. Hiperekskresi parathormon memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi, namun tulang menjadi rapuh. 3. Selain itu, ada pula hiposekresi parathormon yang dapat mengakibatkan kadar kalsium dalam darah menurun, sehingga menyebabkan sensitivitas sel saraf semakin meningkat dan memicu kejang. 4. Adrenal atau supranalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini beserta dengan fungsinya dapat dilihat pada infografik berikut. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut, wajah, kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hiperekskresi hormon androgen. Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin. Bagian kelenjar adrenal yaitu korteks. Hormonnya korteks mineral berfungsi menyerap natrium darah. 2. Mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Hormon glukokortikoid berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam hati. 2. Mengubah glikogen menjadi glukosa. Hormon androgen berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Bagian kelenjar adrenal medula. Hormon adrenalin atau epinefrin berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. 2. Meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang memengaruhi kerja jantung. Hormon noradrenalin atau norepinefrin berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. 5. Pankreas. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Fungsi hormon insulin ialah mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Sedangkan fungsi hormon glukogen ialah mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat.
kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. 6. Gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini dapat dilihat dalam infografik berikut. Pada kelenjar ovarium atau kelenjar gonad pada wanita dihasilkan dua hormon, yaitu hormon estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan dan progesteron yang berfungsi dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Sedangkan dalam kelenjar testis atau kelenjar gonad pada pria dihasilkan hormon testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. 7. Timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Pertama, hormon timopotin dan timulin. Fungsi kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Kemudian ada hormon timosin yang berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Demikian yang dapat kami paparkan tentang sistem endokrin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, itu semua datangnya dari kami. Dan apabila ada kelebihan, itu semualah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri. Tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.